Bos MotoGP, Carmelo Ezpeleta, menganggap cedera lengan yang dialami Marc Marquez sebagai sebuah fenomena di dunia balap. Marquez absen di gelaran MotoGP 2020 lantaran dibekap cedera lengan yang membutuhkan pemulihan jangka panjang. Belum diketahui kapan Marquez akan pulih dan mulai turun lagi ke sirkuit. Walau absen sejak seri pembuka musim, Marquez sempat muncul pada seri kedua. Sampai saat ini masih belum jelas kapan Marc Marquez bisa membalap lagi. Ezpeleta memuji aksi Marquez yang sempat muncul di seri kedua dan mengambil risiko tinggi terhadap cederanya. Jika tidak mengambil risiko, dia berusaha membalap saat masih cedera, itu berarti bukan dirinya. Tentu saja dia tahu bakal mendapatkan cedera usai operasi pertama, ungkap Ezpeleta, dikutip dari Paddock GP. Dia mungkin juga tahu tidak akan bisa kembali ke Jerez. Marquez adalah fenomena balap dunia, dan dia mengambil risiko karena berpikir dirinya harus melakukan hal itu, imbuhnya. Akibat absennya Marquez, muncul juara-juara baru hingga menciutnya nama besar Honda musim ini menjadi pemandangan yang sangat menarik. Di sisi lain Marquez mengatakan, dirinya paham bahwa keberadaannya amat dibutuhkan tim Repsol Honda. Tim Repsol Honda, menurut saya, dalam situasi yang sulit, kata Marquez. Tentu saya merasa keberadaan saya dibutuhkan di sana, dan saya merasa kami bisa meraih banyak hasil bagus. Tapi sekarang sepertinya sudah normal, seorang pemula memiliki proses dan rekan setim sekaligus adik saya memiliki proses yang baik, ungkap Marquez. Pihak Ducati mengumumkan secara resmi kehadiran Francisco Bagnaia di tim pabrikannya. Duet Bagnaia dengan Jack Miller akan terlihat lagi pada musim depan, tetapi tidak di tim satelit melainkan pabrikan Ducati. Bagnaia dipromosikan ke tim pabrikan untuk menggantikan peran Andrea Dovizioso yang harus berpisah dengan Ducati pada akhir musim ini. Dovizioso memutuskan untuk tak melanjutkan kerjasamanya dengan Ducati yang sudah berlangsung cukup lama. Pilihan Ducati untuk mengisi tempat yang ditinggalkan Dovizioso jatuh kepada Bagnaia, karena sang pembalap telah tampil apik di MotoGP 2020. Dalam beberapa seri, pembalap yang akrab disapa Pecco itu terlihat mampu bersaing memperebutkan podium hingga kemenangan. Sejauh ini, juara dunia Moto2 2018 itu sendiri sudah satu kali naik podium di MotoGP 2020. Hal itu terjadi di gelaran MotoGP San Marino. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Misano, Bagnaia finish di urutan kedua. Hasil manis ini sendiri diraih Bagnaia kala kondisi fisiknya diketahui tak sepenuhnya prima. Pembalap asal Italia itu bahkan masih harus berjalan menggunakan tongkat usai menjalani operasi akibat patah tulang kaki. Setelah pertunjukan mengesankan pada 2020, pembalap berusia 23 tahun itu dinilai pantas mendapat penghargaan untuk naik ke tim pabrikan Ducati. Dengan begitu, Ducati pun akan memiliki pembalap muda tim pabrikannya musim depan. Selamat datang Bagnaia. Resmi, Francisco Bagnaia bergabung dengan tim Ducati untuk 2021. Dia akan bekerja sama dengan Jack Miller, bunyi pernyataan Ducati, sebagaimana dikutip di Twitter resmi mereka @DucatiCorse, Rabu tanggal 30 September tahun 2020. Sampai berita ini dibuat tak diketahui pasti Bagnaia mendapat kontrak berapa lama dari Ducati. Tetapi, Miller sendiri hanya menerima kontrak semusim untuk membela tim pabrikan Ducati. Alex Marquez berjanji tak akan mengulangi kesalahan seperti yang dilakukan MotoGP Catalunya. Pembalap Repsol Honda itu gagal tampil apik setelah salah memilih ban depan hingga tercecer di posisi 13. Sejak digaet Honda, penampilan adik kandung Marc Marquez itu memang belum terlalu menunjukkan performa terbaik. Itu sangat berbeda ketika ia menjadi jawara Moto2 di musim sebelumnya. Dari 8 seri MotoGP 2020 yang sudah dilakoninya, Alex baru mendulang 27 poin dan berada di peringkat 16 klasemen pembalap MotoGP. Sadar kalau dirinya terus mendapatkan sorotan, Alex berjanji akan terus memperbaiki penampilan sebelum musim ini berakhir. Setelah Misano, di sini, Catalunya, saya berharap sedikit lebih banyak.
Ini trek yang saya suka dan saya mendapatkan hasil bagus di masa lalu, kata Alex Marquez dilansir Autosport. Tapi saya salah dengan pilihan ban depan. Saya sangat menderita sepanjang balapan, tapi balapan seperti ini di mana Anda sangat menderita. Anda juga belajar banyak untuk masa depan, paparnya. Saya pikir itu akan membuat saya lebih kuat untuk momen-momen di mana kami akan berjuang lebih seperti balapan hari ini. Saya akan belajar dari keputusan ini sebelum balapan dan kemudian untuk Le Mans, kami akan memiliki ide yang lebih jelas. Pembalap monster Yamaha, Valentino Rossi, terkesan takut menghadapi Luca Marini jika sang adik balapan di MotoGP pada musim depan. Rossi mengaku senang dengan hasil yang diraih Marini di ajang Moto2. The Doctor juga merasa terhibur dengan hasil maksimal yang diraih Marini di GP Catalunya. Rossi dan Marini memang beda nasib di GP Catalunya yang berlangsung akhir pekan lalu. Marini bisa meraih gelar juara, sedangkan Rossi gagal finish karena terjatuh saat menempati posisi kedua di belakang Fabio Quartararo. Saat mengendarai motor, dia sangat puitis, begitu manis di lintasan, tanpa noda. Saya berharap saat ini dia tidak akan mendapat tempat di MotoGP, ujar Rossi, kepada Sky Italia seperti dilansir Tuttomotori Web. Jika tidak, dia akan menjadi pembalap lain yang sulit dikalahkan, ia menambahkan. Kendati senang dengan hasil yang diraih Marini, Rossi menyarankan agar pembalap berusia 23 tahun itu tetap tampil di ajang Moto2 pada musim depan. Sebagai kakak, saya merekomendasikan dia tetap di Moto2 setahun lagi. Saya ikut senang untuknya, dia balapan untuk meraih gelar dan dia dalam kondisi bagus, ucap Rossi. Marini saat ini memuncaki klasemen pembalap Moto2 dari 9 seri yang sudah berjalan. Marini unggul 20 poin atas Enea Bastianini, dan 36 poin atas Marco Bezzecchi. Sementara itu, Rossi tercecer dalam perburuan gelar MotoGP 2020. Kegagalan finish di MotoGP Catalunya membuat Rossi berjarak 50 poin dari Quartararo, yang berada di puncak.